Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Perkembangan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam. Sebelum menjelaskan isi materi, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama, Ahmad Anis Madani, yaitu saya sendiri. Kedua, Rahmat Siddiq. Ketiga, Erma Andriani. Dan yang keempat, Akmal Setiawan. Baiklah, langsung saja ke pembahasan materi. A. Pendekatan non-ilmiah. Pendekatan non-ilmiah terbagi menjadi 5. Yang pertama, mitos. Kedua, wahyu. Ketiga, intuisi. Keempat, prasangka. Dan yang kelima, trial and error. Mitos. Kata mitos berasal dari bahasa Inggris myth atau bahasa Yunani kuno mudos, yang memiliki arti suatu kepercayaan yang sangat dipahami dan dianggap sebagai acuan pola kehidupan pada suatu kelompok atau tatanan sosial masyarakat tertentu. Contohnya, mitosnya jangan duduk di depan pintu bisa memperlambat jodoh. Faktanya, itu hanya ucapan orang terdahulu agar tidak menghalangi orang untuk masuk ke dalam rumah. Wahyu. Wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan Tuhan kepada manusia lewat para nabi. Dalam hal ini, manusia memperoleh kebenaran bersifat pasif. Intuisi. Intuisi merupakan kegiatan berpikir manusia yang non-ilmiah, yang tidak berdasarkan kepada suatu pola berpikir tertentu. Prasangka. Prasangka merupakan suatu anggapan yang benar, padahal anggapan tersebut belum tentu benar. Contohnya, pada bulan Maret 2012 di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Blitar, Situbondo, dan lain-lain dihebohkan dengan serangan hewan tomcat atau Pederus sp yang disangka hama. Padahal tomcat sebenarnya adalah predator atau hewan yang memakan wereng batang padi. Trial and error. Pengetahuan yang diperoleh lewat metode coba-coba atau untung-untungan. Trial and error termasuk pengetahuan yang tidak ilmiah. B. Pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah terbagi menjadi 5. 1. Logis. 2. Objektif. 3. Metodik. 4. Sistematis. 5. Universal. Logis. Pengetahuan harus masuk akal, yaitu melalui alur jalan pikiran yang logis, sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Objektif. Pengetahuan yang didapat harus sesuai dengan objeknya dan didukung oleh fakta empiris. Metodik. Pengetahuan diperoleh dengan cara-cara tertentu yang teratur, dirancang, diamati, dan dikontrol. Sistematis. Pengetahuan disusun dalam satu sistem yang saling berkaitan dan menjelaskan satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Universal. Pengetahuan itu diperuntukkan bagi siapa saja, di mana saja, dan dengan cara eksperimentasi yang sama akan diperoleh hasil yang sama. Tiga, penyusunan kerangka berpikir. Penyusunan kerangka berpikir bertujuan untuk menggambarkan secara jelas bagaimana kerangka pikir yang digunakan peneliti untuk mengaji, menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variabel yang akan terlibat, sehingga posisi setiap variabel yang akan dikaji menjadi jelas. 4. Hipotesis. Hipotesis adalah dugaan atau kesimpulan sementara yang kebenarannya harus diuji secara empiris.
D. Sikap ilmiah. Sikap ilmiah terbagi menjadi 6 sikap. 1. Jujur. 2. Terbuka. 3. Toleran. 4. Skeptis. 5. Optimis. 6. Kreatif dan inovatif. Sikap jujur. Kejujuran merupakan dasar pijakan bagi suatu kebenaran yang sungguh-sungguh, bukan rekayasa. Terbuka. Peneliti dituntut memiliki pandangan yang luas, terbuka pada pendapat orang lain, menghargai gagasan baru. Toleran. Peneliti harus selalu toleran kepada hasil peneliti orang lain dan tidak memaksakan kehendak pendapatnya kepada orang lain. Skeptis. Ilmuwan atau peneliti dapat mencari kebenaran ilmu, harus bersikap hati-hati, meragukan sesuatu dan skeptis, tetapi kritis, selalu memverifikasi bukti-bukti yang mendasari suatu kesimpulan. Optimis. Ilmuwan harus berpandangan optimis dalam menjalankan sesuatu sehingga akan diperoleh pengetahuan baru guna kepentingan umat manusia. Kreatif dan inovatif. Ilmuwan harus selalu berpandangan ingin mendapatkan, menciptakan, memvariasikan sesuatu yang baru agar mendapat nilai tambah value added. Yang kedua, pengelompokan ilmu pengetahuan. Kalau kita perhatikan dan cermati pada saat ini, ilmu pengetahuan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ilmu-ilmu alam atau natural sciences, yang kedua ilmu-ilmu sosial atau social sciences, yang ketiga ilmu humaniora. Yang pertama ilmu-ilmu alam atau natural sciences. Ilmu alam yang bersifat murni adalah biologi, fisika, dan kimia. Yang kedua, ilmu-ilmu sosial atau social sciences. Ilmu sosial yang masuk ilmu murni adalah sosiologi, psikologi, dan sejarah. Yang ketiga, ilmu humaniora meliputi filsafat, bahasa, sastra, dan seni. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ilmu-ilmu alam, yang kedua ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu alam yang terdiri dari biologi, kimia, dan fisika selanjutnya melahirkan ilmu-ilmu terapan seperti ilmu teknik, ilmu kelautan, ilmu kedirgantaraan, ilmu geografi, ilmu pertanian, ilmu peternakan, ilmu perikanan, ilmu kehutanan, ilmu pertambangan, ilmu kedokteran, dan lain-lain. Yang kedua, ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu sosial yang terdiri dari psikologi, sosiologi, dan sejarah perkembangan dan melahirkan ilmu terapan seperti ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu administrasi, ilmu pendidikan, ilmu komunikasi, ilmu kesejahteraan sosial, ilmu manajemen, ilmu perbankan, dan lain-lain. Nah, teman-teman, sampai sini presentasi dari kelompok pertama. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.